Sama-sama kita membaca doa. Dimulai. Tuhan, saya akan belajar. Mudahkan saya, lancarkan saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Rahayu. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila. Guys, ternyata semenjak tahun 2017, menurut data, jumlah penghayat kepercayaan atau jumlah penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu atau agama lokal naik gila-gilaan. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Jadi seperti video barusan, kalau saya perhatikan, itu video yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang itu video biasa aja, tapi menurut saya pribadi, itu video yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau kita perhatikan, video barusan menggambarkan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat menghargai yang namanya sebuah doa. Namun sayangnya kalau saya perhatikan zaman sekarang ini kita tidak menghargai yang namanya doa. Karena apa? Apakah dipengaruhi oleh doa-doa zaman sekarang ini menggunakan bahasa asing? Jadi kalau saya perhatikan, anak kecil yang ada di video itu mereka berdoa dengan bahasa kita, bahasa Nusantara, bahasa Ibu Pertiwi, bahasa bangsa kita, sehingga mudah dipahami. Dan doanya juga kalau saya perhatikan doa yang sangat bermanfaat, supaya pendidikan bermanfaat bagi kehidupan. Itu sangat luar biasa, guys. Gila. Ini doa yang sangat luar biasa. Karena secara psikologi, doa itu mempengaruhi bagaimana kita mencapai tujuan kita. Bisa dikatakan bahwa doa itu semacam doktrin, dogma, atau law of attraction untuk mengarahkan kita atau memfokuskan kita pada tujuan kita. Itu secara ilmiah ya. Nah, kalau misalnya kita berdoa dengan menggunakan bahasa ibu kita, bahasa yang kita percayai gitu ya, bahasa yang kita mengerti gitu, maka biasanya doa itu akan sangat Tuhan, saya akan makan. Semoga makanan saya bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Rahayu. bermanfaat. Nah, ketika saya melihat video itu, ya mohon maaf ya untuk videonya, saya bukan pria melankolis ya, tapi kadang saya meneteskan air mata gitu. Kenapa? Karena saya melihat zaman sekarang ini, ya jarang loh anak kecil berdoa menggunakan bahasa Nusantara, bahasa asli bahasa kita gitu ya. Tidak menggunakan bahasa yang aneh-aneh gitu. Sehingga apa? Sehingga saya seperti merindukan bangsa kita itu seperti zaman dulu gitu ya. Maksudnya zaman dimana kita menghargai ya jasa-jasa pahlawan kita, kemudian kita tidak berkiblat ke orang asing gitu ya. Kita tidak bermajab ke orang asing gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Jadi kalau kita itu berdoa menggunakan bahasa kita, bahasa Ibu Pertiwi, bahasa sehari-hari yang kita gunakan Nusantara, itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa gitu. Itu bikin kita semakin nasionalis. Kenapa? Karena doa kita itu ya bahasa kita sendiri gitu. Kalau kita menggunakan dua bahasa asing itu, kita akan berpikir seperti orang asing gitu. Ini sepele tapi sangat penting sekali, guys. Kalau kita berpakaian seperti orang asing, kalau kita berpikir seperti orang asing, maka kita akan mengabdikan hidup kita sama orang asing. Tapi kalau saya perhatikan anak-anak kecil yang berdoa ini, ya mereka menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mereka menggunakan baju khas Nusantara, ya mereka menggunakan baju-baju budaya kita dan lain sebagainya. Itu artinya mereka punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Makanya saya sampai meneteskan air mata gitu. Wow, gila, saya terharu banget. Kemudian yang lebih menariknya lagi, ternyata semenjak tahun 2017, ini menurut data guys ya. Jadi kita bicara by data, bukan ngarang gitu ya. Jadi saya tidak ngarang di video ini ya. Ada datanya, jadi kalau mau bantah pakai data ya. Jadi menurut data, ternyata semenjak tahun 2017, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
naik gila-gilaan. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa naik gila-gilaan? Apa alasannya? Apakah karena faktor daripada kesadaran masyarakat kita itu sudah mulai menyadari ternyata selama ini kita salah, kita selalu menyanjung-nyanjung budaya asing gitu, kita selalu memuja-muji budaya asing, ternyata budaya kita juga sangat mulia gitu. Apakah itu alasannya? Kemudian apakah ada alasan di mana kita sudah menyadari bahwa zaman dulu leluhur kita itu punya teknologi yang sangat luar biasa, seperti misalnya teknologi membangun Candi Borobudur misalnya. Jadi kalau kita perhatikan di zaman yang sama, di waktu yang sama, ketika Borobudur dibangun, ketika Candi Prambanan dibangun, negara lain masih porak-poranda, suku lain masih porak-poranda, masih perang suku gitu ya. Bahkan di Eropa sekalipun masih banyak yang perang suku pada zaman itu. Tapi ya, uniknya di Nusantara sudah memikirkan yang namanya gimana cara bangun Borobudur. Wow, luar biasa. Ini teknologi yang sangat luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa di zaman pembangunan Candi Borobudur itu kita setara dengan negara-negara Eropa. Ya, bahkan di bawah daripada Nusantara teknologinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang mempengaruhi teknologi? Apa yang mempengaruhi kemajuan spiritual saat itu? Apa yang mempengaruhi? Apakah dipengaruhi oleh agama Buddha, agama Hindu, pendidikan, dan sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Mungkin akan banyak warga Konoha yang kesurupan, kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Namun walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, tetap saya bongkar. Karena apa? Karena ini demi kemajuan bangsa kita. Kalau kita terputus dengan budaya kita, maka sampai kiamat pun kita tidak akan bisa jadi negara maju. Sama seperti Jepang. Jepang itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh filosofi Bushido. China maju dipengaruhi oleh filosofi Confucianism. Eropa maju karena apa? Dipengaruhi oleh filsuf Yunani, semangat Protestanisme dan sebagainya. Lalu Konoha maju dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh semangat budi pekerti. Saya akan memimpin semangat budi pekerti. Nah, yang jadi pertanyaan, apa fakta unik atau fakta menarik yang jarang dibongkar seputar kejayaan Nusantara zaman dulu dan kebangkitan penghayat kepercayaan di zaman sekarang? Apa yang jarang dibongkar? Jadi guys, ternyata, jangan skip ya guys. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa jumlah penghayat kepercayaan, walaupun masih malu-malu ya, jumlah penghayat kepercayaan di Konoha itu gila-gilaan, naik drastis semenjak tahun 2017. Alasannya itu karena sudah sah, sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan jangan diganggu-gugat lagi ya. Takutnya nanti diganggu-gugat gitu ya. Digugat ke pengadilan atau ke mahkamah gitu. Jangan diganggu-gugat lagi ya. Ini sudah bagus ya. Untuk apa? Untuk melestarikan yang namanya budaya Nusantara. Lalu apa dalilnya gitu ya? Apa alasan daripada para jaksa atau para hakim saat itu ya mengesahkan agama-agama lokal? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Jadi ternyata ada satu orang jaksa saat itu, saya lupa namanya, jaksa atau hakim itu ya, dia mengatakan agama lokal ini kan sebenarnya agama asli Nusantara. Agama-agama seperti agama Samawa itu kan agama tamu di Nusantara. Lalu kenapa kita lebih menghargai agama tamu daripada agama lokal? Itu sebenarnya alasan yang paling kuat. Sehingga jaksa saat itu atau mahkamah saat itu ya bikin undang-undang, yaitu agama lokal itu sah secara hukum ya. Agama penghayat kepercayaan. Jadi disatukan gitu ya, seperti agama Sundawitan, agama Kaharingan, agama Parmalim dan sebagainya, agama-agama lokal di Nusantara itu digabung ya jadi penghayat kepercayaan, namanya di KTP disebut dengan agama penghayat kepercayaan, dan ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa sekarang ini bangkit kepercayaan Nusantara? Apa alasannya? Apakah karena sudah jenuh dengan agama-agama yang sering konflik seperti di luar negeri misalnya ya, di daerah-daerah Timur Tengah dan lain sebagainya? Apakah ini mempengaruhi? Menurut keyakinan saya, ya ada
pengaruhnya sampai ke situ ya. Karena sebenarnya kalau berjujur, agama yang cocok dengan Nusantara itu adalah agama yang sinkronitas, bukan agama yang memaksakan budaya dari luar. Itu tanpa kita sadari, guys. Apa itu agama sinkronitas? Agama sinkronitas itu adalah agama yang melebur dengan budaya. Seperti Buddha misalnya. Buddha itu kan sudah melebur dengan budaya lokal kan. Makanya ada istilah budi pekerti. Jadi orang-orang Jawa itu, budaya Jawa itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama Buddha. Makanya di Pulau Jawa itu ada agama Budi kan. Ya, kemudian Hindu juga mempengaruhi. Ya, Majapahit itu sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Nah, yang jadi pertanyaan, agama apa yang cocok dengan Nusantara? Sebenarnya agama apa aja sih cocok dengan Nusantara? Asal jangan memaksakan budaya dari luar gitu ya. Asal agama yang saya maksud itu bisa melebur dengan budaya lokal. Tidak bertentangan, harus bersinkronitas. Karena gini guys, ini jarang dibongkar ya. Agama-agama Nusantara itu ya, agama-agama lokal itu sebenarnya itu sudah berlapis-lapis. Ibarat kue, itu seperti kue lapis guys. Pertama, animisme. Nah, kemudian setelah animisme, datang tuh agama Hindu gitu ya. Nah, agama Hindu melebur dengan agama animisme. Ya, kemudian datang lagi tuh agama Buddha. Nah, melebur lagi gitu ya. Kemudian datang lagi agama-agama dari luar gitu ya. Terus gitu ya. Makanya seperti agama Sunda Witan, agama Hindu Bali itu kan sebenarnya gabungan daripada berbagai agama gitu ya. Tapi sudah sinkronitas ya, membentuk satu pola yang baru gitu atau suatu motif yang baru gitu. Ya, ini jarang dibongkar guys ya. Intinya sinkronitas ya. Kata kuncinya sinkronitas atau melebur ke budaya lokal. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi kenapa jumlah penghayat di Konoha itu naik gila-gilaan? Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena dipengaruhi oleh kerinduan gitu ya. Saya tuh rindu banget gitu ya kalau kita itu ya menganut yang namanya agama lokal gitu ya atau agama penghayat kepercayaan. Kenapa? Karena bukan saya nyuruh ya, saya nggak ngajak-ngajak ya. Tapi gini guys, kalau kita misalnya menganggap bahwa tanah kita itu adalah tanah suci, maka kita akan menghargai tanah kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa tanah orang lain itu tanah suci, maka ya kita akan buang sampah sembarangan gitu. Karena kita menganggap bahwa tanah kita kan nggak suci. Sementara di tanah orang lain kita nggak berani buang sampah. Karena apa? Karena kita menganggap tanah orang lain itu suci. Ya padahal tanah sama aja, di mana-mana sama aja kan, sama ciptaan Tuhan. Masa ada yang suci, ada yang nggak suci gitu. Jadi ini mempengaruhi secara psikologi, ini mempengaruhi jiwa nasionalisme kita gitu. Ya kenapa kita tidak peduli dengan lingkungan? Apa alasannya? Ya dipengaruhi oleh karena kita sudah meninggalkan ajaran leluhur kita gitu. Saya tidak mengajaknya untuk video untuk menyembah pohon ya, enggak. Ya jangan berpikir saya ngajaknya untuk ini menyembah pohon gitu. Karena ada stereotip di Konoha itu ya, ada agama-agama tertentu di Konoha mengatakan kalau leluhur kita tidak menyebarkan agama ke Nusantara, maka kalian itu masih menyembah pohon ya. Maka kalian itu masih ya tidak berpakaian gitu ya. Maka kalian itu masih telanjang gitu ya. Kalian itu nggak berpakaian ya, pakaiannya asal-asalan gitu. Padahal mereka nggak tahu ya, pakaian adat Nusantara kita itu kenapa cenderung terbuka itu karena apa? Ini berkali-kali saya katakan karena sesuai dengan lingkungan. Kita butuh yang namanya vitamin D dari sinar matahari. Sehingga gimana caranya vitamin D ini menyerap ke tubuh kita? Ya tubuh kita jangan menghalangi baju gitu. Makanya baju adat Nusantara itu lebih terbuka. Karena apa? Karena menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ibaratnya gini, kalau daerah kita itu bersalju, nggak mungkin baju adat kita itu pakai pakaian terbuka. Nggak mungkin lah. Kalau bersalju ya pakai baju mantel gitu, atau kulit dari hewan gitu. Ya pakaian adat kita jadi seperti itu. Jadi pakaian adat itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh geografis. Itu secara antropologi ya. Jadi secara logika seperti itu ya. Jadi kalau tiba-tiba kita menggunakan mantel gitu ya, seperti pakaian orang-orang yang ada di kutub misalnya, ya, seperti pakaian-pakaian orang-orang Norwegia misalnya pada saat musim salju, lalu kita pakai di Konoha, nggak nyambung. Ya, lalu kita pakai macul di sawah gitu ya, pakai mantel, ya kok nggak mati kita. Jadi pakaian Nusantara itu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Ya karena kita butuh yang namanya vitamin D ya. Jadi dari dulu nenek moyang kita sudah memikirkan sejauh itu. Itu canggihnya ilmu pengetahuan zaman dulu. Cuman ada kelemahan daripada orang-orang Nusantara zaman dulu. Saya tidak terlalu mau membanggakan agama lokal di sini. Ada kelemahannya apa itu? Budaya menulisnya kurang. Itu permasalahannya. Jadi agama lokal itu kan nggak diakui karena apa? Karena rata-rata nggak punya kitab suci. Seperti agama Sunda Witan misalnya. Ya, dan agama-agama lainnya jarang punya kitab suci. Ya, agama lokal itu biasanya kitab suci mereka itu berbuat baik. Ya, kitab suci secara tersirat gitu ya, bukan tersurat gitu, yaitu berbuat baik. Namun ya di zaman modern sekarang ini mereka nggak mau gitu ya, kalau misalnya dia punya agama nggak punya kitab suci ya. Jadi ini sebenarnya kekurangan daripada agama-agama lokal gitu. Ya sehingga zaman dulu ya pengaruh daripada agama lokal itu pindah ke agama baru. Kenapa? Karena agama baru dianggap lebih proper gitu ya, lebih wow gitu ya, lebih keren gitu ya, lebih menarik gitu ya. Itu yang alasan yang paling masuk akal ya. Kemudian kenapa banyak pengaruh agama Nusantara zaman dulu seperti agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya terhadap agama-agama yang dari Timur Tengah itu dipengaruhi oleh kasta-kasta juga gitu ya. Sebenarnya kasta ini kan berasal dari India ya. Nah, agama dari India itu kan disebarkan di Konoha ya, atau agama Hindu ya. Hindu itu masih dianut oleh sebagian agama, sorry bukan agama, masyarakat Konoha. Sehingga ini mempengaruhi gitu, karena agama Hindu itu kan menyatu dengan budaya. Jadi budaya Hindu itu ada istilah kasta-kasta. Nah itulah sebenarnya yang terjadi di Konoha. Makanya kita ada kasta-kasta zaman dulu. Nah kasta-kasta zaman dulu ini sebenarnya yang diprotes oleh orang-orang zaman dulu. Sehingga apa? Sehingga mereka pindah terhadap agama baru gitu. Ada yang dari Arab, ada yang dari Gujarat, ada yang dari pokoknya macam-macam ya. Ya, jadi pada saat orang-orang Arab berdagang ke Nusantara, ya mereka sering ngobrol ya pada abad ke-7 ya, orang-orang Nusantara berpikir kayaknya agama dari Arab ini yang menghilangkan yang namanya kasta, sehingga apa? Sehingga orang-orang Nusantara itu menganut yang namanya agama baru, mudah pindah agama. Jadi itu kelemahan daripada agama lokal. Saya tidak mau mengglorifikasi agama lokal di sini ya. Dulu kita juga sebenarnya ada kesilapan, ada kesalahan gitu ya. Yang pertama itu mereka tidak rajin menulis gitu ya. Kenapa? Karena zaman dulu itu menuliskan prasasti itu harus bikin pesta gitu. Kita tuh tidak punya budaya menulis. Enggak, kita itu budayanya itu budaya storytelling sebenarnya kita. Diceritakan, kemudian diceritakan lagi gitu ya. Kalau istilah bahasa Jawa itu disebut dengan budaya pitutur ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Koreksi kalau salah ya. Budaya pitutur ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan itu kita tuh minder dengan budaya kita terdahulu gitu ya, atau budaya Nusantara terdahulu seperti misalnya Borobudur misalnya. Borobudur itu dibangun dengan teknologi yang sangat-sangat luar biasa, teknologi interlock ya, nggak pakai semen ya, nggak pakai paku ya, bisa nempel gitu ya. Ya konon katanya zaman dulu menggunakan putih telur ya untuk sebagai perekat atau lem gitu ya. Ada yang mengatakan digosok-gosok gitu ya. Tapi itu kan ide yang sangat luar biasa. Ide yang sangat fantastis di zaman itu. Karena zaman itu orang-orang masih sibuk perang suku ya, perang kepercayaan ya, pokoknya perang-perangan gitu ya. Sementara ya nenek moyang kita zaman dulu sudah memikirkan gimana caranya bangun Borobudur. Jadi sebenarnya bangun Borobudur itu sebenarnya itu perlombaan sebenarnya guys ya. Persaingan antara agama Hindu dan agama Buddha. Jadi agama Hindu itu diwakilkan oleh Majapahit, kemudian agama Buddha itu diwakilkan oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Majapahit itu bersaing, tapi bersaingnya secara sehat, bukan bersaing gotok-gotokan gitu, bunuh-bunuhan gitu, saling mengkafirkan satu sama lain, nggak seperti itu ya. Mereka lebih fokus membangun karya gitu ya. Jadi zaman dulu nenek moyang kita itu sudah berkarya guys.
karyanya Borobudur yang sangat luar biasa, kemudian Candi Prambanan dan sebagainya, ada banyak candi-candi gitu ya. Jadi ini menurut saya pribadi suatu peradaban yang sangat luar biasa yang kita tinggalkan gitu. Jadi bagi teman-teman yang nonton videonya, marilah kita kembali ke filosofi leluhur kita. Apa itu filosofi leluhur kita? Budi pekerti. Dari Sabang sampai Merauke, kita tuh punya filosofi budi pekerti. Apa sih budi pekerti ini? Budi pekerti itu artinya orang yang cerdas, ya, orang yang berpengetahuan dan ya melaksanakan pengetahuan itu. Maksudnya tidak hanya obdo gitu ya, melaksanakan dunia nyata, kemudian tidak berbohong, ya jujur dan sebagainya. Makanya saya katakan filosofi budi pekerti ini sebenarnya harusnya diajarkan di sekolah gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau jadi negara maju itu kita harus jujur. Kalau kita mau maju tapi kita nggak jujur, nggak bakalan ada yang percaya dengan kita. Nggak bakal. Kuncinya itu kejujuran. Kenapa harus kejujuran? Biar investor nyaman di Konoha. Jadi kalau kita nggak jujur, investor nggak bakal mau datang ke Konoha. Ngapain ya kan? Kalau di Konoha banyak tukang palak gitu ya. Banyak ormas-ormas yang morotin masyarakat ya kan. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau gimana? Coba tulis ke komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Apakah agama kepercayaan lokal ini akan naik gila-gilaan? Apakah MUI akan panik gitu? Apakah MUI akan nangis di pojokan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.